نوينا مثل ما نوى أبانا وجلالنا وشيوخنا ورجالنا وسلفنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى متقدمون في هذا المسجد. الله يتقبل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال صلى الله والله وبعدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا مشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله شروط القصر الخامس، كون سفره مرحلتين أي طويلان، وهو ما يساوي 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال والميل 4000 خطوة، فالمرحلتان 82 كيلومتر تقريبا، وتقديره بسير الأثقال المحملة بالبضائع مدة يوم وليلة مع اعتبار الحد والنزول والراحة. السادس مجاوزة البلد، وتكون بمجاوزة السور في البلد المصور، وبمجاوزة العمران في البلد غير المصور. السابع العلم بجواز القصر شرعا، ولو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا بجواز القصر فلا تصح صلاته، إلى آخر ما قال المؤلف. Masih di pembahasan tentang salat qasr atau salatnya musafir. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa tentang syarat-syarat daripada qasr, dan juga penjelasan tentang safar dalam koridor maksiat. Itu pun sudah kita jelaskan. Ada safar ketika mau berangkat itu sudah niatnya maksiat. Ada safar yang kemarin juga kita bahas sudah, dia berangkat di tengah perjalanan ghalabahul maksiyah, diganti menjadi kemaksiatan, atau di pertengahan perjalanan maksiat. Ada perjalanan dia asalnya mubah, lalu kemudian dirubah menjadi maksiat ketika di pertengahan perjalanan, dan juga ketika di tempat tujuannya maksiat, dan itu sudah kita jelaskan semuanya. Lalu kemudian di sini juga kita jelaskan bahwasanya orang yang tidak boleh qasar adalah orang yang dia melakukan perjalanan tapi perjalanannya tidak ada tujuan, haim. Orang sumpah stres ambil kunci mobil, kunci sepeda motor, jalan. Ya, di tengah jalan terus nggak taunya sudah sampai Malang. Ya, atau sampai lebih daripada 82 km. Duh, kok sampai sini? Karena stres, balahis, nggak merasakan apa-apa dia. Ya. Nggak tahu, tiba-tiba sampai Malang aja. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Nggak boleh qasar. Nggak boleh dia qasar. Kemudian
Hendaknya perjalanannya marhalatain. Ini kajian yang kita kaji hari ini. Kaunu safarihi marhalatain. Perjalanannya 2 marhalah. Kemarin kita jelaskan qasar mana yang lebih afdal antara orang mengqasar salat atau mengitmam salatnya, menyempurnakan 4 rakaat atau mengqasar 2 rakaat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa salah satunya afdal apabila lebih daripada 3 marahil. Lebih daripada 3 marhalah. Dan 3 marhalah itu menurut pendapat daripada madhab al-Imam Abi Hanifah. Al-Imam Abi Hanifah. Jadi menurut madhab Imam Abi Hanifah 3 marhalah itu ternyata menurut daripada salah satu imam kita ya, daripada Imam Al-Qurdi, beliau itu menjelaskan bahwasannya 3 marahil, 3 marhalah daripada madhab Imam Abi Hanifah itu sama dengan 2 marhalah Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau lebih daripada 82 maka lebih afdal bagi dia untuk mengqasar. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat-pendapat ulama tentang sholat musafir ini luar biasa banyak. Banyak sekali. Ya. Kemudian dikatakan bahwasannya yang dinamakan perjalanan panjang itu harus lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ke atas. Itu perjalanan panjang. Di bawah berarti masih perjalanan pendek. Tapi tetap ada khilaf itu nanti. Ada khilaf bahwasannya 2 marhalah itu berapa kilo, berapa kilometer jaraknya. Dan itu 2 marhalah sama dengan 16 farsakh. Farsakh sama dengan 3 mil. 1 milnya 4.000 khatwah, 4.000 langkah. Farmalhalatan maka 2 marhalah sama dengan 82 kilometer tagriban kira-kira. Dan jika dikira-kirakan lagi pakai waktu, tadi kalau pakai jarak, tapi sekarang kalau pakai waktu, waktunya zaman dulu nggak ada jam tangan, nggak ada jam. Ya. Maka dikatakan bisairil athqal al muhammalah bi bada'i mudda yaum wa lailah. Yaitu perjalanan orang pakai tunggangan onta ya, atau kuda, itu kurang lebih perjalanannya itu sehari semalam 24 jam. Itu sudah plus istirahatnya, juga plus bongkar muatnya. Karena bongkar muat itu penting dalam perjalanan. Itu masuk dalam hitungan kalau kita pelajari 4 hari 4 malam itu arba'atul ayyam 4 hari di dalam masa orang bisa qasar itu ya, atau 4 hari itu kalau orang lebih dari 4 hari dia punya ketentuan seperti itu maka dia sudah nggak boleh qasar karena termasuk iqamah ya, termasuk iqamah. Nah, dalam 4 hari itu termasuk dihitung bongkar muatnya karena bongkar muat menurut para ulama fikih termasuk daripada ashghalus safar, kesibukan orang yang melakukan perjalanan. Ngeringkes tasnya ya, ngerapikan tasnya, terus kemudian naikkan ini tas atau kopernya di mobil dan lain sebagainya, itu termasuk ashghalus safar. Kemudian begitu juga syarat daripada qasar adalah mujawazatul balad, melewati daripada kotanya. Setelah lewat bukan dihitung dari batas kota, enggak. Kalau antum hitung batas kota, Surabaya Malang itu enggak boleh qasar. Syaratnya yang dinamakan safar itu adalah keluar daripada batas kota. Surabaya coret. Kalau antum ke Gresik berarti lewati jembatan itu. Ya. Kalau sudah lewat situ maka dihitungnya nanti dari rumah antum berapa itu sampai Malang.
Paham ya? Jadi ada orang salah ngitungnya dari perbatasan. Kalau ngitung dari perbatasan, wah, ya nggak dapat qashar itu di Malang. Sedangkan kita ini rata-rata kalau sudah sampai Malang, qashar karena lebih daripada 82 km. Itu. Kemudian wa takunu bi mujawazati sur fil baladil musawwar. Maka dinamakan perjalanan itu kalau ada kotanya masih pakai benteng ya, atau bangunan yang ada gerbangnya. Tak tahu di Indonesia ada apa enggak ya. Ya Hadramut ya berarti seperti di Shibam, ada satu kota namanya Shibam. Itu termasuk kota pertama yang memiliki di dunia yang memiliki bangunan pencakar langit. Kota Shibam, Hadramut. Itu kotanya ada gerbangnya. Nah, kalau sudah keluar gerbang tersebut, maka dia sudah boleh itu qashar. Nah, itu. Wa bi mujawazatil umran fil balad ghairil musawwar. Dan juga dengan melewati kumpulan bangunan apabila bangunan tersebut tidak ada gerbangnya. Nggak ada gerbangnya. Ya Surabaya nggak ada gerbangnya. Kalau misalnya keluar daripada kumpulan bangunan itu, yang sudah masuk wilayah Surabaya keluar, ya berarti sudah keluar Surabaya, sudah keluar kota namanya. Begitu juga orang kalau zaman dulu itu adalah suku. Jadi kalau suku itu berarti kemah-kemah. Nah kalau kemah-kemah ini bagaimana? Maka kemah-kemah ini dia keluarnya sampai batas daripada fasilitas perkemahan tersebut. Termasuk misalnya kemah tadi ada tempat sampingnya adalah tempat mainan anak-anak, lapangan. Itu lapangan dinisbahkan ke suku perkemahan tersebut, maka masih belum dinamakan safar di situ. Begitu juga kalau misalnya perjalanan kapal, pakai kapal. Nah kalau pakai kapal itu bukan kemudian dia lepas dari pelabuhan selesai, enggak. Tapi dia harus lihat perjalanan itu kalau dari Surabaya ini kan Perak itu. Begitu keluar kapal itu berlayar, maka dia lihat batasannya ini kira-kira sampai keluar daripada kumpulan gedung-gedung atau bangunan kota Surabaya kelihatan seret, ini sepi sudah. Ya, tambak-tambak itu berarti sudah lewat Surabaya, itu Sidoarjo kalau hitungannya itu. Begitu lewat serat sudah boleh. Kalau tujuannya misalnya Kalimantan, Sulawesi ya sudah boleh qashar karena sudah keluar dari Surabaya atau kota. Hakada. Kemudian yang ketujuh syaratnya al-ilm. Yaitu mengetahui bijawazil qasr syar'an, yaitu mengetahui dengan diperbolehkannya mengqashar. Ini banyak orang bingung. Ini sudah boleh qashar apa enggak? Sudah boleh qashar apa enggak? Terus dia qashar, enggak boleh. Dia harus itmam itu namanya. Kalau dia mengqashar, enggak sah itu salatnya. Salatnya enggak sah. Ingat, setiap ibadah jika dikerjakan ma'asyak, dia melakukan kerja ibadah tapi dikerjakannya ma'asyak, ada keraguan di situ, maka ibadahnya enggak sah. Bahkan wudhu pun seperti itu. Ana batal apa enggak ya? Akhirnya wudhu aja. Enggak sah itu wudhunya. Wudhunya enggak sah. Makanya itu harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Batalkannya bagaimana? Ya sudah terserah antum ya apa cara batalkannya. Nah, antum pegang harim antum ya plak batal alhamdulillah. Wudu.
Nggak bisa, ya hagak sudah. Ya, pegang kemaluannya, batal sudah wudu. Ya, kemudian harus mengetahui bahwasanya ini sekarang boleh sudah boleh gosor. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan itu dia boleh gosor? Apakah semenjak di rumah boleh atau harus keluar? Seperti tadi ada syaratnya kan ya, harus keluar daripada mujawazatul balad. Kalau mungkin antum pernah ingat orang-orang Syiban dulu, orang-orang tua-tua kita dulu, itu dia kan beliau itu kadang-kadang kalau kosornya di rumah itu sudah jamak kosor. Nah kalau kita ini bagaimana? Sudah tahu sekarang kita nih persyaratannya. Nah kalau sudah tahu persyaratannya, tapi di situ ada gol. Makanya saya bilang banyak sekali pendapat ulama di masalah solat musafir ini. Maka ada pendapat daripada Ibn Abi Rabi'ah. Beliau mengatakan bahwasannya boleh seseorang melakukan, pendapat ini lemah. Boleh seseorang menjamak takdim ketika akan melakukan perjalanan jauh. Takdim qashar dikerjakan di rumah. Dan ulama yang lain juga ada yang mensyaratkan bahwasanya boleh walakin la yu'akhidhul 'adah. Akan tetapi tidak bisa diambil sebagai kebiasaan. Jadi setiap antum mau ke Malang, tak sembahyang dulu di sini di rumah, enggak boleh. Kalau dia jadikan kebiasaan. Tapi kalau lidharurah, karena ada darurat, bahkan ada yang mengatakan hajat, maka boleh. Kalau takut-takut misalnya Surabaya, Malang, ya Allah tengah perjalanan ini pasti macet. Apalagi sekarang zamannya orang-orang naik misalnya. Kalau yang di Jakarta biasanya di puncak misalnya. Ya apa kalau kayak gini nih? Boleh ngambil pendapat daripada Ibn Abi Rabi'ah tersebut. Ya, Ibn Abi Rabi'ah. Kemudian harus mengetahui gosarnya. Surabaya Pasuruan gosar enggak boleh. Kalau ada yang gosar enggak sah. Falau ra'an nasa yaqsurun. Apabila melihat orang-orang sedang qasar. Ini orang-orang bingung ini kadang-kadang. Ya, kadang-kadang pas haul. Ya. Lihat pas haul rame orang-orang salatnya dijamak. Enggak taunya imamnya qasar, dia ikut-ikutan qasar. Faqasara ma'ahum jahilan bijawazil qasar fala tasih salatuh. Andaikan dia mengqasar bersama mereka, jahilan bijawazil qasar, dengan dalam keadaan tidak mengetahui diperbolehkannya qasar atau tidak, fala tasihhu salatuh, maka salatnya enggak sah. Berapa banyak orang yang enggak paham ikut-ikutan qasar. Itu enggak sah. Kemudian yang 8, dawamu safar ila tamamis shalah. Berkesinambungannya safar. Safar itu terus masih dalam keadaan safar atau udur safar tersebut ila tamamis shalah, sampai sempurnanya itu salat, sampai akhir daripada salat. Walau agama fi asna'iha, kalau di pertengahan sholat dia niat iqamah, pertengahan sholat dia niat iqamah, Allahu Akbar, dia sholat, ya mikir, insyaallah seminggu aja sudah di sini. Asalnya dia nggak merhatikan masanya. Dia tidak perhatikan bahwasanya saya ini berapa hari, 2, 3, 4, 5 hari nggak ngerasakan seperti itu. Tapi dia mengatakan, sudahlah, seminggu selesai. Jadi nggak jadi, anak balik. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Nggak boleh qasar. Itu niat mukim itu sudah, niat iqamah. Kalau aqama fi asna'iha au nawal iqamah, atau niat iqamah fiha, di dalam
salat tersebut, fa alaihi itmamuha, maka seketika itu juga sempurnakan menjadi 4 rakaat. Enggak boleh qasar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah qasar itu sampai berapa hari? Oh, ini pendapatnya luar biasa ini. Pendapat pertama, dan itu mu'tamad, 4 hari. Ghair yaumud dukhul wal khuruj. Selain masuknya hari keluar, hari masuk dan hari keluarnya, hari bongkar muat, ya. Nah, ada orang masuknya hari Sabtu. Misalnya, Sabtu zuhur atau gebel zuhur lah, atau zuhur siang gitu aja, atau waktu zawal. Ya. Begitu dia masuk hari Sabtu, nah, dihitung mulai sekarang. Karena waktunya masuknya siang. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Rebu dia keluar. Nah, kalau subuh keluar masih boleh qasar. Tapi kalau Rebunya dia keluar, kalau sebelum Rebu keluar dia besok qasar. Tapi kalau Rebunya keluar maka tidak boleh qasar. Nah, menurut Al-Imam Subuki, Al-Imam Subuki mengatakan enggak urusan hari katanya. Ini pendapat Imam Subki, enggak urusan hari, tapi dihitung sholatnya. Kalau dia 21 kali sholat, berarti setelahnya enggak boleh qasar. 21 sholat, itu tambahannya 1 itu. Sehari kan 5 kali. 5 sholat. Dikalikan 4, 20. Tambah 1. Itu dianggap had wa nuzul. Itu dianggap bongkar muat 1 sholatnya. Maka ketika itu juga selesai daripada 21 kali sholat yang ke-22 nggak boleh qasar, harus itmam. Itu pendapat pertama. Pendapatnya 2, ada yang mengatakan sampai 18 hari. Ini pendapat yang populer ya. Yang nggak populer banyak loh. 18 hari. Selama 18 hari dengan syarat hajatnya nggak tahu kapan bisa selesai. Saya nggak tahu sampai kapan hajatnya nggak tahu saya. Nah, kalau sampai seperti itu, tapi nggak dibuat-buat ya. Anak ada hajat, tapi hajatnya kapan nggak tahu, padahal sudah janjian. Ya nggak bisa seperti itu. Lam yatawagga qada'uha. Yang tidak tahu kapan ini hajat ini terjadi. Maka seperti itu boleh sampai 18 hari diqasar. Ada pendapat yang lebih lagi. Yang lebih ini kalau orangnya kena pendapat ini, waduh, ini sholat 5 waktu kayak sholat subuh terus ini. Yang 4 rakaat itu, jadi kayak sholat subuh rakaatin terus. Sampai apa? Ilal abad katanya, selamanya. Sampai hajatnya, misalnya hajatnya setahun lagi baru selesai, ya setahun itu qasar. Nah, ada sampai seperti itu. Mereka beranggapan bahwasanya iya dalilnya yang sampai 18 hari karena Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan hajatnya tercapainya baginda Nabi Muhammad, selesainya urusannya Rasulullah SAW itu 18 hari, dan andaikan baginda Nabi Muhammad sampai terus hajatnya belum urusan beliau belum sampai selesai, mungkin seterusnya juga diqasar oleh Rasulullah SAW. Jadi ulama ngambil pendapat ke situ, dimasukkan situ. Nah, kalau kita bagaimana? Sudah kakek, jangan banyak-banyak. 4 itu cukup sudah. 4 hari selesai. Mentok 18 selesai. Itu pendapat yang ya masih pendapat kuat masih kuat. Tapi kalau selesainya setelahnya itu pendapatnya banyak macam-macam. Kemudian niatul qasar indal ihram. Niat qasar indal ihram. Harus niat qasar ketika ihram. Sholli fardha adh-dhuhr 4 rakaat, jadi rakaatain qasran. Pakai niat jamak terserah, kalau antum mau jamak jamak enggak apa-apa. Tapi kalau antum enggak mau jamak, saya sudah misalnya salat zuhur, saya sudah salat zuhur. Sekarang mau salat asar, asarnya bagaimana? Apakah 4 rakaat? Antum sudah sampai Malang atau sudah keluar Surabaya, boleh qasar. Walaupun tidak pakai jamak.
usalli fardhal asr usalli fardhal asr rak'atain qasran imaman adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Imaman adaan. Lah makmuman bagaimana? Makmum ya imam. Ente qasar imamnya itmam ya itmam. Ya, ente qasar imamnya 4 rakaat. Oh enggak bisa, antum ikuti imam. Yang ke-10 at-taharruz amma yunafi niyatul qasar fi dawamis shalah. Harus menjaga daripada apa-apa yang mencegah daripada apa-apa yang mencegah niatnya qasar di dalam kesinambungannya salat. Di dalam sholat ini, ya. Antum harus jaga, jangan sampai nanti antum niat itmam. Tadi ada pendapat ulama tentang qasar di niat ihram. Ya. Ketika Allah Akbar itu rakaatan qasran ya. Itu ada pendapat lagi, tapi ya ini mutamat ini aja sudah dipakai ya. Kemudian kaniyatul itmam. Dia sudah niat qasar pertengahan sholat, niatnya 4 rakaat malam. Atau dia lupa. Tadi ana sudah niat qasar apa enggak? Tadi ada ana sudah niat qasar apa enggak? Nah, ini namanya syak. Maka bagaimana? Au syak fi niyatul qasar. Ya, niat itmam atau syak. Au nawal iqamah asna'i salah. Atau niat iqamah di pertengahan salat, maka di dalam keadaan seperti ini wajib bagi dia itmam, menyempurnakan 4 rakaat. Anda tadi sudah niat qasar apa belum? 4 rakaat. Nah, itu syak, ragu. Atau Allahu Akbar 4 rakaat, Allahu Akbar balahis. Dia niatnya 4 padahal dia maksudnya tujuannya awal-awal kepingin qasar tapi niatnya itmam 4 rakaat. Ya. Atau kemudian dia tengah-tengah sholat tadi itu, ya. Tengah-tengah sholat, ana mau lama aja di sini sudah. Lebih dari 4-5 hari lah. Harus sempurnakan seketika itu juga. Menyempurnakan sholatnya 4. Walaupun pertengahan sholat. Ini pertengahan sholat tuh. Kalau apalagi kalau keluar, apalagi di luar sholat. Nah, kemudian yang ke-11 alla yaqtadiya bimutim fi juz'in min salatih. Hendaknya dia tidak mengikuti imam yang 4 rakaat yang sempurna salatnya 4 rakaat di dalam bagian daripada salatnya si imam. Ay alla yusalli al-qasir, yaitu hendaknya orang yang melakukan qasar tersebut tidak salat di belakang imam yang mutim 4 rakaat. Bahkan walaupun di sebagian daripada salatnya. Walau hatta fi tasyahud, walaupun di tasyahud. Au fi salam, walaupun di salam, dia tahu imamnya ini mutim. Imamnya 4 rakaat, antum ikuti, antum qasir. Antum orang yang melakukan qasar. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Maka bagaimana? Ya salat 4 rakaat antum ikuti imam itu, walaupun sebagian daripada salatnya imam. Ada kapan hari pertanyaan. Satu orang jamak takdim qasar. Jamak takdim qasar. Orang ini termasuk orang yang jarang atau hampir tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Suatu ketika dia sendirian, dia sholat sama sahibnya, temannya. Ketika sholat dia jamak takdim, dia jadi imam 2 rakaat qasar. Allahu Akbar, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat kan temannya masih berdiri, Allahu Akbar, nyempurnakan 2 rakaat. Dia mundur, muter, dia kemudian ngepres. Ngasih tanda
Sahibnya kemudian dia sholat di belakangnya. Nah kalau dia sholat di belakangnya ini bagaimana nasibnya? Sempurnakan 4 rakaat. Enggak bisa kok. Wa alla yaqtadi, ini syarat ya, ini syarat ini. Hendaknya dia tidak mengikuti daripada orang atau imam yang sempurna 4 rakaat di dalam juzuk bagian daripada sholatnya. Wah gitu. Kemudian ini ada beberapa permasalahan di dalam sholat qasar. Masalah yang pertama, idza syakkal ma'mum fi niyatil imam. Apabila si makmum ragu, ini imamnya ini sholatnya qasar atau 4. Ini banyak ini kalau ya pas hall ini ya, subhanallah. Antum bisa pelajari di setiap momen ini. Pas hall itu kadang-kadang ada orang jadi iya apa imamnya apa ini? Imamnya apa qasar apa enggak? Qasar apa enggak? Akhirnya nekat. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak bisa ini nekat-nekat. Agama ini bukan di permainan nekat. Ini pikir lomba lah. Adu tantangan, adu nyali. Gak bisa kayak gini. Itu urusannya itu akhirat. Ente sholat gak sah. Gara-gara ente adu nyali. Gara-gara ente nekat. Gak bisa itu sholat, syariat itu bikin kayak gini. Idza syakkal ma'mum, apabila si makmum ragu fi niyatil imam. Niatnya imam ini apa? Hal nawal qasar amla? Apakah si imam ini niat qasar atau tidak? Fahal yajuzul qasar lil makmum? Apakah saya sebagai makmum boleh qasar apa enggak? Ya. Maka apa solusinya? Yajuz lil makmum, diperbolehkan untuk makmum tersebut ta'liqun niyatul qasar, menta'liq, mengkaitkan niatnya qasar idza alima, jika mengetahui annal imam musafir, imamnya musafir. Ya, dia jamak tapi dari kota mana enggak tahu. Ya, ini kan musafir. Ya sudah dia niatnya bagaimana? Saya ikutkan. Ya. Dia mengatakan nawaitul qasr in qasara al imam awil itmam in atam. Saya niat qasar kalau imamnya qasar, saya niat qasar kalau dia siapa? Kalau imamnya, kalau saya niat menyempurnakan kalau imamnya menyempurnakan. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya usolli fardhu apa ya. Nah, kemudian imaman in atam in qasartu wa in atam. Walaupun itu dalam hati. Ya, walaupun dalam hati. Nah, kalau sudah kayak gini bagaimana? Ya dilihat, ternyata imamnya qasar. Ya sudah, bismillah, ikut itu sudah. Pas sudah. Kebetulan ini ya. Ternyata imamnya itmam. Ya antum ikut itmam. Harus 4 rakaat. Wa amma idza syakka fi safaril imam, tapi dia tahu imamnya ini musafir sama saya kayak saya. Dia dari luar kota juga. Tapi enggak tahu, ya. Kan banyak kalau hall-hall kan gitu seringnya. Atau acara-acara kan gitu. Ini imamnya dari luar kota, tapi enggak tahu luar kotanya mana, Pasuruan apa Malang ini? Pasuruan apa Malang ini? Kalau dari Pasuruan enggak boleh qasar, tapi kalau dari Malang boleh qasar. Oh, nekat, bismillah, tapi ditalik. Oh, berarti pintar ini orangnya. Ya, ditalik. Kalau imamnya qasar, saya qasar. Kalau tak itmam, saya itmam. Allahu Akbar, ingat. Benar ternyata imamnya qasar, salam. Ya. Itu kalau si makmum tadi ya sudah melakukan perjalanan masafahnya atau jaraknya jarak qasar. Tapi kalau makmumnya 4 rakaat, ya sudah, tidak usah pakai taklik gitu. Ya, tidak usah pakai diikat-ikatkan atau dikait-kaitkan imamnya. Amma idza syakka fi safar, ini imamnya dia ragu imamnya ini musafir apa enggak. Fala yajuz ta'liqun niyah, maka tidak diperbolehkan mentaklik niat. Mentaklik niat tidak boleh. Itu dalam keadaan ragu, jangan diterobos. Apapun antum yang mau lakukan, sholat, ibadah apapun, ya. Kalau ragu, jangan diterobos. Ambil yang ya yakin. Ya, itu tadi. Itu anak pertama kali dengar waktu hadir di pengajiannya Habib Anis Solo. Tahun 1999 lah, kayak gitu kan lah. Dengan Masya Allah akhlaknya beliau ya, sambil tersenyum, ya harus batalkan itu, harus batalkan. Anak kok kayak aneh gimana loh, terus apa hubungannya sama tajdid dunia,
tajdidul wudu, bukan niat, tajdidul wudu dan lain sebagainya. Masih belum paham. Oh ajib, cari syaratnya ini. Maksud itu antum ibadah, kalau antum ragu nggak sah ibadahnya antum. Nggak sah ibadahnya. Wudunya nggak sah kalau ragu, sholatnya juga nggak sah kalau ragu. Maka ambil yakinnya. Ini qashar enggak qashar, ya paling aman itu sudah itmam sudah. Loh kan ini sudah masafatul qashar. Iya, itmam aja sudah. Karena antum ngambil yang asli, bukan ngambil rukhsah. Bukan ngambil yang diperingan, yang kasih keringanan. Tapi antum ngambil yang memang aslinya sempurnanya 4 rakaat. Wah, kata. Kemudian ada beberapa permasalahan, insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Wal amal bi muqtadal ilm, dan kita beramal dengan dasar ilmu. Mari kita sama-sama baca zikir Selasa, mudah-mudahan dijauhkan daripada musibah, bala, bencana, ya. Daripada apa-apa yang kita takutkan, kita tidak mau. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi, Rabbi faqihna wa faqih. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحكيم بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وآمن الروعات واغفر سائر الخلان وكل ذي محبة بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي عليه عد الحبي عداد طص صحبي والحمد لله
بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد